Selamat sore adik-adik. Masih kita bersyukur ya, masih dikasih kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah satu ceria di sore hari ini. Yuk sama-sama adik-adik kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Kami bawa pujian. Berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerahkan untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Masih semangat ya adik-adik, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita boleh mengenal murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa? 12 murid Yesus. Yuk sama-sama kita pujikan. mendengar kebenaran cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita dengan pujian Rukun Cinta.
pagi adik-adik semua. Pada saat hari ini kita berjumpa lagi ya. Dan saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentunya Lose berharap, Lose berdoa kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dengan penuh sukacita ya. Dan jika di antara adik-adik dalam keadaan yang sakit, Lose berdoa sekiranya Tuhan Yesus menjamah kalian dan menyembuhkan adik-adik ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Lose mengajak adik-adik semua dengan sikap berdoa ya. Semuanya duduk dengan tenang, lipat tanganmu, tutup matanya. Lose Sandra pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua, supaya kami mengerti apa pesan Tuhan buat kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dari kitab Rut 2 ayat 1 sampai yang ke-17. Nah, adik-adik, Lose ingin bertanya kepada kalian semua, apakah ya ada di antara adik-adik di rumah yang selalu mengeluh atau selalu cemberut mukanya ya? Yang sering mengeluh di rumah ada? Nah, siapa di antara adik-adik yang kalau bangun pagi, dia bangun pagi dengan sendiri ya, dia berdoa dan kemudian bersiap-siap untuk beribadah ya? Atau jangan-jangan ada lagi yang mengeluh untuk beribadah pada saat ini ya? Tentunya tidak ya. Adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini adik-adik akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus ingin adik-adik untuk belajar sabar dan tidak selalu untuk mengeluh ya. Nah, Lose Sandra sudah siapkan video firman Tuhan untuk kalian. Dan Lose berharap tidak ada lagi yang jalan-jalan. Semua duduk dengan tenang mendengar firman Tuhan dan menyaksikan video yang sudah Lose siapkan, yaitu video firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen.
Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan ya video yang Lose sudah siapkan. Nah, dari video ini ya, setelah suami dari Ibu Naomi meninggal ya, kedua anak Ibu Naomi yaitu siapa? Mahlon dan Kilion, mereka menikah dengan perempuan Moab yaitu Orpa dan juga Rut ya. Kemudian adik-adik 10 tahun berlalu ya, meninggallah kedua anak dari Ibu Naomi ini yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, akhirnya Ibu Naomi ingin kembali, dia memutuskan ingin kembali ke daerah asalnya sendiri yaitu Bethlehem. Nah, kemudian Orpa dan Rut juga akan ikut dengan Ibu Naomi. Tetapi adik-adik, di tengah perjalanan, waktu mereka pergi di tengah perjalanan, Orpa kembali ke daerah asalnya yaitu daerah Moab. Nah, tetapi Rut ya tetap mengikuti Ibu Naomi kemana? Ke Bethlehem. Nah, Ibu Naomi dan juga Rut mereka sangat miskin adik-adik. Untuk makan saja mereka harus bekerja keras supaya mereka bisa makan, atau mereka bekerja keras supaya mereka bisa dapat uang, supaya mereka bisa makan ya. Nah, adik-adik, suatu hari Ibu Naomi ingat ya bahwa dia punya keluarga yang sangat kaya raya dan punya ladang yang sangat luas ya. Nah, Ibu Naomi ini menceritakannya kepada Rut. Ladangnya ditanami dengan gandum, dan bila musim panen ya, butiran-butiran gandum yang tidak terlalu bagus itu yaitu jelai-jelainya ya sering tercecer atau berserakan, berhamburan di tanah. Nah, kita bisa mengambilnya jelai-jelai itu untuk kita membuat roti ya, kata Ibu Naomi kepada Rut. Cobalah kamu pergi ya, pergi ke ladang Boas dan mintalah izin dari penyabit-penyabit gandum untuk memungut jelai-jelai yang jatuh ke tanah. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita sehingga apa? Kita meskipun susah, kita tidak usah untuk mengeluh. Nah, itu yang dikatakan Ibu Naomi kepada Rut ya. Tuhan pasti akan menolong kita sehingga meskipun keadaan kita susah ya, kita tidak usah apa adik-adik? Tidak usah mengeluh. Nah, kemudian adik-adik ya, Rut mendengar ya, dia dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Naomi. Ya, kata Rut ya, benar sekali. Meskipun mereka susah, ia tidak mengeluh. Karena apa? Ia yakin, Rut dan Ibu Naomi yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong mereka. Ya, itu yang dikatakan Rut ya. Lihat, wah, Tuhan Yesus itu kan luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, karena itu dia yakin Tuhan pasti menolong mereka. Nah,
Akhirnya ya adik-adik, Rut pergi ke ladang Boas. Di sana ya Rut meminta izin untuk mengambil jelai-jelai atau biji-biji gandum yang jatuh ya di tanah, dan wah, orang-orang pekerja itu kemudian dia memperbolehkan Rut untuk mengambilnya. Silakan kamu ambil saja ya. Nah, pada saat itu ya Boas yang mempunyai ladang yang luas ini ya, dia melihat Rut yang sedang mengambil biji-biji gandum atau jelai-jelai itu ya. Boas kemudian menjadi kasihan, dia melihat Rut ya. Bahkan Rut ya dengan semangat mengambil ya jelai-jelai itu, jelai-jelai gandum yang berceceran di tanah ya. Kemudian Boas melihat dan Boas merasa kasihan. Lalu Boas memberikan izin kepada Rut untuk memungut jelainya sebanyak-banyaknya. Jadi dari pagi sampai sore ya Rut melakukan hal ini, yaitu memungut atau mengambil jelai-jelai yang jatuh di mana? Di tanah, jelai-jelai gandum. Nah, wah adik-adik, Rut sangat senang sekali ya, karena apa? Meskipun hidupnya susah, dia bersama dengan Ibu Naomi, tetapi ia yakin dan bahwa apa? Mereka tetap dipelihara oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Benar sekali, Rut yakin bahwa mereka selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka ya. Rut tidak pernah mengeluh, dia terus bekerja, dia terus mengambil jelai-jelai yang jatuh. Walaupun capek, dia tetap semangat adik-adik ya, karena dia percaya Tuhan selalu menolong mereka. Nah adik-adik, hari itu Rut membawa pulang jelai yang cukup ya, untuk mereka membuat apa? Membuat roti dan mereka bisa makan. Nah adik-adik, Rut dan Ibu Naomi memang mereka tidak punya rumah yang bagus ya. Mereka tidak punya baju-baju yang bagus. Mereka tidak punya tempat tidur yang bagus. Tetapi mereka harus apa? Harus bekerja keras dari pagi sampai sore. Mereka harus bekerja dengan keras supaya apa? Mereka bisa makan, mereka bisa memperoleh jelai-jelai itu sehingga mereka bisa membuat roti dan mereka bisa makan. Nah, tapi adik-adik ya, mereka selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka sehingga mereka tidak mengeluh. Mereka tidak cemberut mukanya ya. Jadi Rut dan Ibu Naomi mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka ya. Apapun itu, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik, jadi adik-adik juga selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus selalu memelihara kita semua seperti Tuhan memelihara Rut dan Ibu Naomi ya. Adik-adik juga harus belajar bersyukur ya, harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apakah semuanya mau belajar untuk cepat mengeluh? Atau adik-adik semuanya mau belajar untuk tidak mengeluh ya? Ya, tentunya kalian semua pasti bisa ya, karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita semua. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan adik-adik dan kita semua untuk tidak mengeluh. Harus ingat kita punya Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Nah firman Tuhan kita saat ini dari Mazmur 18 ayat 19 ya.
Ayat hafalan kita saat ini dari Mazmur 18 ayat 19. Tuhan menjadi sandaran bagiku. Sekali lagi ya, Tuhan menjadi sandaran bagiku. Itu terdapat dari kitab Mazmur 18 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Lose mengajak adik-adik untuk apa? Berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa dengan sikap berdoa yang benar ya. Lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, ampuni kami ya. Seringkali kami membuat hati Tuhan Yesus sedih. Kami seringkali mengeluh. Kami seringkali marah-marah Tuhan. Kami seringkali cemberut saja. Tuhan, ampuni kami ya, sehingga kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa minggu depan ya. Dan terima kasih kalian sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.